Kalian mau nggak beli perusahaan yang tahun lalu rugi 500 M US dollar? Masalahnya Elon Musk baru aja ngelakuin itu. Hai Singam, gue Dapetin, dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, dimana kita bakal obrolin berbagai macam hal yang berbau internet, sosial media. Dan kali ini kita bakal obrolin Elon Musk dan apa sih tujuan dia beli Twitter. Ngapain coba Elon Musk beli perusahaan yang rugi? Buat kalian yang belum tahu, Twitter itu baru aja dibeli sama Elon Musk di harga 44 billion US dollar. Kalau dirupiahin tuh berapa ya? Coba komen di bawah. Tapi kalian tahu juga nggak, perusahaan Twitter ini melalui laporan keuangan dari mereka sendiri, mereka itu tahun lalu rugi 573 miliar US dollar. Wow. Kalau dirupiahin berapa tuh? Bisa beli berapa diamond loh, ha? Coba komen di bawah yang mau iseng-iseng hitungin. Ngomong-ngomong soal perusahaan yang merugi, perusahaan teknologi terutama ya, itu udah biasa banget mereka merugi. Kalian silakan cari deh startup-startup atau perusahaan-perusahaan teknologi yang bahkan ada di Indonesia, itu udah rutin mereka tidak mendapatkan profit yang net tiap tahunnya, bahkan rugi terus. Kok bisa kayak gitu? Ya emang bisa kayak begitu, karena biasanya keuntungannya tidak dihitung dari uang yang didapat, tapi berapa banyak konsumen yang dikuasai, traffic yang dikuasai, atau bahkan sampai ke market yang dikuasai. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang bilang dan berkesimpulan kalau end game dari perusahaan-perusahaan teknologi ini adalah monopoli. Benar apa tidak? Bisa diperdebatkan, tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tapi kita balik dulu nih ke Elon Musk yang beli Twitter. Yes, Twitter rugi itu udah biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, ngapain Elon Musk beli Twitter? Jadi sejarahnya Elon Musk sama Twitter ini tarik ulur gitu antara mau beli atau enggak. Bahkan awalnya itu Elon Musk cuman iseng gitu, nge-tweet gimana caranya dia bisa sedikit mengubah 1-2 hal di Twitter. Twitter tentu mengajak Elon Musk untuk ayo udah sini join kita lah, masuk Twitter gitu loh. Entah jadi pegawai, jadi shareholder atau direktur utama, pokoknya ayo join Twitter gitu loh. Mereka beneran meeting, mereka beneran ketemu, tapi sayangnya Elon Musk gagal masuk ke Twitter. Dan gak lama dari situ akhirnya Elon Musk memutuskan untuk beli Twitter di harga 44 billion US dollar. Elon Musk melalui tweetnya bilang kalau dia pengen banget beli Twitter dan menjadikan Twitter lebih mempraktekkan kebebasan bicara atau free speech. Dan setelah dibeli, Elon Musk punya 3 program yang dia terang-terangan juga bilang ke publik bahwa dia akan tadi balik ke visi misi utama, yaitu ke free speech, sehingga dia mesti masuk ke misi kedua, yaitu menterminate berbagai macam akun bot. Nah, ini seru nih, menterminate berbagai macam akun bot ini maksudnya gimana? Apakah akun-akun bot yang spam? Apakah akun-akun bot yang suka jadi buzzer? Atau akun-akun bot kayak fast-fastan, tau gak sih kalian yang autobot fast-fast gitu loh, yang orang ngirim DM terus nanti akan di-tweet isi DM-nya yang gitu-gitu tuh, yang suka juga terjadi drama-drama Twitter tuh, dirame-ramaikan di situ tuh kan bot tuh. Nah, itu kena eksekusi juga nggak tuh kalau misalnya Elon Musk jadi pemimpin Twitter? Tidak dijelaskan sama beliau bagaimana. Kalau kalian melihat poin kedua ini keren, karena nanti para buzzer-buzzer yang kalian nggak suka itu bakal ke-terminate sama Musk, ini juga jadi problem. Karena kalian tau nggak sih, banyak banget akun buzzer itu bukan bot. Beneran orang di belakangnya, bukan robot, dan dia ya kelakuannya kayak robot gitu, tapi buzzer gitu. Nah, itu gimana tuh kalau yang kayak gitu? Apakah sama Elon Musk akan dibolehin atau enggak dianggapnya bot? Tapi dia kan bukan bot orang, tapi kelakuannya kayak bot. Nah, ayo gimana tuh? Belum bisa jawab nih, belum bisa memberikan kita hal yang lebih detail mengenai hal ini. Tapi Elon Musk sempat singgung bahwa dia pengen Twitter tuh lebih human lah, lebih banyak orangnya intinya dibandingkan bot gitu. Jadi ya mungkin Elon Musk tidak pandang bulu nih mengenai bot-botan, dan pokoknya mesti orang aja lah yang ada di Twitter. Nah, problem lagi nih, bagaimana dengan second account atau akun-akun alter nih? Ayo, siapa yang punya akun alter atau second account di Twitter untuk, ya saya tahu Anda akunnya buat apa, saya paham gitu. Nggak usah Anda pura-pura tidak tahu, silahkan komen di bawah akun second ada di Twitter buat nyari apa, ha? Nah, itu gimana tuh? Itu kan tetap human, tapi bukan real human. Nah, gimana tuh Elon Musk tuh? Belum didetailin nih, apakah visi misinya bener-bener pengen satu orang satu akun? Nah, ayo gimana? Ntar gimana tuh para admin yang handle perusahaan-perusahaan tuh? Perusahaan-perusahaan yang akunnya lebih dari satu, ada yang cabang ini, cabang itu. Nah, itu belum didetailkan sama Elon Musk, tapi visi misinya itu bikin free speech yang lebih free speech, yang kita nggak tahu versi mana free speech yang dia maksud, dan lebih human tuh, menghapus bot tuh, human mana yang dimaksud dan bot mana yang dimaksud, karena Twitter tuh definisi human dan botnya tuh, ya lu tau lah, udah bener-bener luas. Dan yang terakhir, untuk menguntungkan mungkin, untuk menambah income, untuk menambah pemasukan, Elon Musk bakal mengedepankan subscription. Jadi dimana nanti kayak close friend berbayar, atau OnlyFans mungkin maksudnya, tapi Twitter dan tidak ada bobanya, hanya kayak ya lu subscribe untuk ngeliat tweet-tweet yang eksklusif gitu ya. Kalau lu nggak bayar ya lu nggak bisa tahu gitu. Dan akun premium yang dimana bisa ngedit tweetnya gitu loh, yang dimana ini adalah awal muasal
perseteruan Elon Musk dengan Twitter beli jualan, yaitu Elon Musk minta tombol edit tweet. Dari minta tombol edit sampai dibeli sendiri sama dia. Tapi itulah yang dibilang Elon Musk. Itulah yang katanya Elon Musk bakal lakuin sama Twitter. Aslinya gimana? Sebenarnya di balik itu ada apa? Gua pun penasaran. Dan akhirnya gue punya hipotesa-hipotesa yang akan gue beberin ke kalian. Bayangin deh gini aja logikanya. Ini perusahaan udah rugi. Terus buat apa sih seorang kaya raya di dunia ini membeli Twitter dan pengen banget menjadikan Twitter itu tempat yang lebih free speech? Nah, pertanyaan lagi kan, free speech yang lu maksud yang kayak gimana nih? Nah, kita akan sedikit masuk ke filsafat menjawab. Dimana bagian dari free speech internet ini tuh emang agak-agak gimana gitu. Yang dimana Twitter itu adalah perusahaan privat, bukan milik negara. Sehingga bahasa kasarnya ya, ini perusahaan itu mesti menampung berbagai macam kebijakan dan definisi free speech dari tiap negara, hukum, lembaga, dan lain-lain. Sehingga ada kebijakannya sendiri, ada interpretasinya sendiri. Penanganan free speech pun mesti yang kayak gimana? Apakah orang sebebas-bebasnya bersuara? Orang yang nyebar hoax? Orang yang nyebar fitnah? Orang yang menyebar informasi tidak benar, kurang tepat, itu bagaimana? Atau orang yang agak tendensius gitu, melakukan hate speech, yang dimana hate speech yang dimaksud bukan ujaran kebencian, tapi membenci sebuah kelompok gitu, sebuah golongan tertentu, apakah bebas? Nah, ini Elon Musk nggak jelasin gitu. Itu adalah hal yang banyak dibicarakan sama orang-orang di Twitter sekarang. Free speech mana nih yang Elon Musk maksud? Bukankah bikin robot dan membuat robot itu berbicara juga bagian dari kebebasan itu sendiri? Nah, bukankah dengan menjadi orang lain, memiliki second account yang bukan aslinya gitu, menggunakan topeng, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi dan free speech? Nah, sekali lagi, nggak dijelaskan secara detail sama Musk. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari pala gue dan juga keluar dari banyak orang di Twitter. Itu dari segi free speech-nya. Tapi gue punya kepo lain di bagaimana Twitter bisa dimanfaatkan oleh seorang yang kaya raya, yang punya company, yang kalau kalian sadar berhasil mengguncang dunia kripto dengan hanya satu tweet mengenai Doge. Jadi udah jelas lah dari sejarah, Elon Musk ini tuh suka sama Twitter dan berhasil di Twitter. Apapun yang dia utarakan, apapun yang dia tweet, itu ada dampak yang bener-bener kelihatan gitu. Berarti Elon Musk tahu nih, platform dia itu Twitter, bukan Instagram, bukan YouTube, bukan Facebook, bukan TikTok, tapi marketnya dia itu ada di Twitter. Sampai sini kalian paham kan? Berarti dugaan gua, hipotesa gua, beli Twitter ya untuk marketing dia. Ya Twitter akan rugi, akan tetap rugi mungkin bahkan di tahun depan. Nggak bisa untung-untung lagi gitu. Tapi keuntungan yang akan didapatkan oleh Elon Musk adalah marketingnya. Dimana apa yang dia inginkan, apa yang pengen dia hypein, apa yang pengen dia ramein, viralkan lah kalau kata netizen-netizen Indonesia, akan mudah ketika dia menguasai medianya, yaitu Twitter. Seperti kata Francis Bacon, knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Dan maka berikutnya, he who controls the media, controls the mind of the public. Dia yang menguasai ilmu pengetahuan, dan dia yang menguasai media, dia menguasai dunia nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Of course, ini akan jadi too much power for one man. Apalagi isunya Elon Musk akan bikin perusahaan Twitter ini balik ke private. Jadi Twitter ini dulu publik ya, jadi kalian bisa ikut memegang sahamnya. Tapi katanya isunya Elon Musk bakal membuat Twitter jadi private kembali. Nah, gimana tuh? Gimana nih Elon Musk? Mau ngapain nih Elon Musk sama dunia nih? Coba, kalian udah kelihatan belum nih kira-kira tujuan sebenarnya Elon Musk? Lagi-lagi ini hanya asumsi, ini hanya hipotesa. Kita nggak tahu apa yang terjadi sampai Elon Musk benar-benar memegang Twitter. Dan sepertinya kita akan menunggu lebih lama lagi, karena berita terbaru adalah Elon Musk menahan deal-nya untuk membeli Twitter. Waduh. Kok makin kesini makin drama ya, makin nggak jelas ya tarik ulurnya. Gue pikir tuh udah deal, terus ya udah gitu. Ternyata sekarang di hold lagi nih pembeliannya nih. Udah dibeli sih, tapi kayak di hold. Gue nggak ngerti deh proses hukumnya gimana. Mungkin teman-teman yang ilmu ekonomi, hukum ekonominya ngerti gitu ya. Kok bisa dia udah beli tapi sekarang dia hold lagi gitu. Dan alasannya karena si Elon Musk mencurigai nih jumlah data user yang dia lihat yang menjadi hitung-hitungan dia itu kurang akurat, karena sebagian besar itu bot, spam atau apalah gitu. Jadi ya mungkin Twitter tidak jadi dibeli Elon Musk. Ya, mungkin jadi dibeli, mungkin. Tapi dua-duanya ya bisa dia lakuin karena dia punya segala-galanya untuk melakukan itu. Dan berhasil-berhasil aja so far. Atau mungkin dia emang pengen seru-seruan aja, rame-ramein dunia internet dengan bagaimana dia ternyata punya power untuk membeli Twitter. Terus dia juga punya power untuk meng-cancel pembelian tersebut. Waduh. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah.
Apa yang kemungkinan terburuknya akan terjadi kalau Elon Musk bener-bener beli Twitter? Apa positive thinking kalian mengenai Elon Musk? Tentu saja bisa saja dia melakukan hal sebaliknya. Dia benar-benar menjadi orang baik, dia benar-benar menjadi pilar freedom of speech, dia nggak pakai itu untuk marketing Tesla dan lain-lainnya, benar-benar cuman buat orang ngumpul di Town Square dan berbicara sebebas-bebasnya. Who knows? We never knows. But for now, itu yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa diskusin ini bareng ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya gue ngobrol-ngobrol dulu sama kalian di sosial media untuk coba tukar-tukar ide mengenai fenomena-fenomena seperti ini. Dan ya, silahkan komen di bawah pendapat kalian mengenai pembicaraan kita pada malam atau siang atau pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk saranin next time bahas apa. Dan ingat, internet itu informasi, ilmu, dan bahkan apapun itu bisa berubah cepet banget ya. Gue ngomong kayak gini sekarang, bisa jadi Elon Musk tiba-tiba beli Facebook, beli apa, beli TikTok, beli rumah lu, gue nggak tahu deh. Yang pasti makanya jangan lupa subscribe dan join member dan nyalain notifikasinya. Oke? Itu aja dari gue, dan gue tunggu komen-komen kalian, dan gue tunggu manuver Elon Musk untuk beli Twitter jadi apa enggak. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.